Apakah hierarki dalam gereja sudah ada sejak awal? Jawabannya adalah, iya, benar demikian. Dan demikian penjelasannya. 1. Yesus menghendaki hierarki dalam gereja. Fakta bahwa Yesus menghendaki hierarki dalam gerejanya, nyata bahwa dalam karyanya ia memilih 12 rasul. Lihat Matius 4 ayat 18-22, Markus 1 ayat 16-20, Lukas 5 ayat 1-11 dan juga kemudian ke-70 murid. Lukas 10 ayat 1. Jika Kristus tidak menghendaki semacam susunan dalam jemaat, tentu ia tidak perlu memilih mereka-mereka ini. Maka, adanya susunan hierarki dalam gereja justru terbentuk sesuai dengan kehendak Kristus, yang mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus. Lihat Matius 16 ayat 18. Seseorang yang dengan tekun membaca kitab suci, akan menemukan banyaknya ayat dalam kitab suci yang menunjukkan keutamaan Rasul Petrus, jika dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Di dalam konsili Yerusalem, antara tahun 49-50 pada saat terjadi konflik jemaat tentang masalah sunat, Rasul Petruslah yang membuat keputusan, walaupun kemudian Rasul Yakobus yang berbicara dalam khotbah penutup. Maka walau benar semua rasul dan penatua yang melayani dalam sidang itu, namun di dalam sidang itu tetap berdiri seorang pemimpin yang memutuskan, terutama jika terjadi konflik ataupun perbedaan pandangan, dan peran ini dilaksanakan oleh Rasul Petrus dan selanjutnya oleh para penerusnya. Keutamaan Uskup Roma atau Paus, yaitu penerus Rasul Petrus juga secara khusus nampak pada surat Santo Clemens, selaku penerus Rasul Petrus, yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di sana. 2. Di masa selanjutnya, hierarki dimulai dari diakon, imam, penilik jemaat atau uskup. Maka prinsip susunan kepemimpinan gereja, bermula dari Kristus yang menunjuk ke-12 rasul, dan kemudian setelah kenaikannya, para murid mulai pula menunjuk para penilik jemaat dan diaken atau diakon, seperti pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 3. Para penilik jemaat ini disebut uskup ataupun imam, sebagaimana disebut dalam tulisan Santo Ignatius Martir, yang adalah murid langsung dari Rasul Yohanes dan dari Uskup Antiokhia setelah Rasul Petrus dan Santo Clemens dari Alexandria, sehingga urutannya dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah adalah uskup, imam, dan diakon. Santo Ignatius Martir, tahun 110, mengajarkan agar jemaat tidak memisahkan diri dari kesatuan dengan para uskup yang mencerminkan pikiran Kristus. Kepada jemaat di Efesus, N3-5, Santo Ignatius menulis, "Aku mendesak kamu agar menyesuaikan tindakanmu dengan pikiran Tuhan. Sebab Yesus Kristus adalah pikiran Allah Bapa, sebagaimana para uskup, yang ditunjuk di seluruh dunia, mencerminkan pikiran Kristus. Maka, kamu harus bertindak sesuai dengan pikiran para uskup, seperti yang pasti kamu lakukan." Para imam adalah terikat dengan erat dengan para uskup seperti senar pada sebuah harpa. Jangan salah tentang hal ini. Jika barang siapa tidak berada di dalam tempat kudus, yaitu gereja, ia kekurangan roti Tuhan. Dan jika doa satu atau dua orang sangat besar kuasanya, betapa lebih lagi doa uskup dan seluruh gereja. Barang siapa yang gagal bergabung dalam penyembahanmu, menunjukkan kesombongannya, dengan kenyataan, bahwa ia menjadi seorang skismatik. Ada tertulis, Tuhan menolak orang yang sombong. Mari kita, dengan sungguh menghindari melawan uskup sehingga kita dapat tunduk kepada Tuhan. Kepada jemaat di Trelia, N2-7, Santo Ignatius menulis, "Sebab ketika kamu menaati uskup seperti seandainya ia adalah Yesus Kristus, kamu, hidup tidak hanya menurut cara manusia, tetapi menurut cara Yesus Kristus, yang demi kita, menderita, wafat, supaya kamu dapat percaya akan kematiannya. Oleh karena itu, adalah penting, untuk bertindak jangan sampai tanpa persetujuan uskup. Bahkan tunduklah kepada para imam sebagaimana kepada para rasul Yesus Kristus. Ia adalah pengharapan kita, dan jika kita hidup dalam kesatuan dengannya sekarang, kita akan mencapai hidup kekal. Mereka juga yang adalah diakon, harus memuaskan semua orang. Sebab mereka tidak hanya melayani makanan dan minuman, tetapi melayani gereja Tuhan. Barang siapa ada di dalam tempat kudus, adalah murni, sedangkan ia yang berada di luar tempat kudus, adalah tidak murni." Artinya, mereka yang melakukan apapun tanpa uskup, imam dan diakon tidak mempunyai hati nurani yang jernih. N7. Kepada jemaat di Semirna, N8, Santo Ignatius menulis, "Jauhkan dirimu dari skisma sebagai sumber dari segala kesulitan atau kejahatan. Kamu semua harus tunduk pada uskup,
sama seperti Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Tunduk juga kepada para imam, seperti kamu kepada para rasul, dan hormatilah para diakon seperti kamu menghormati hukum Tuhan. Kamu harus menganggap Ekaristi sebagai yang sah, jika dirayakan oleh uskup atau oleh seseorang yang diberinya kuasa. Di mana uskup berada, biarlah kongregasi umat berada, seperti di mana Yesus Kristus berada, di sanalah ada gereja Katolik. Tanpa supervisi dari uskup, tidak ada baptisan ataupun perayaan Ekaristi diperbolehkan. Kepada jemaat di Philadelphia, N7, Santo Ignatius menulis, "Saya berbicara dengan suara yang keras, suara dari Tuhan. Perhatikanlah uskup, dan imam, dan para diakon. Sebagian orang mengira bahwa saya mengatakan hal ini karena saya tahu adanya perpecahan di antara beberapa orang, namun dia, yang menjadi alasan mengapa saya dirantai, menjadi saksi bahwa saya tidak mengetahuinya dari manusia, melainkan dari Roh yang membuatku mengatakan hal ini. Jangan melakukan sesuatu tanpa uskup, jagalah badanmu sebagai bait Allah, cintailah persatuan, jauhkanlah perpecahan, turutilah Kristus, seperti Dia telah menuruti Allah Bapa." Selanjutnya, Santo Clemens dari Alexandria, antara tahun 150 sampai 215 mengajarkan, banyak nasihat-nasihat untuk orang-orang tertentu telah ditulis di dalam kitab suci, sebagian untuk para imam, sebagian untuk para uskup dan para diakon. Saint Clement of Alexandria, The Instructor of Children, 3-12-97-2. Di dalam gereja, gradasi dari para uskup, para imam, dan para diakon, terjadi sebagai suatu gambaran, menurut pendapatku, dari kemuliaan malaikat dan di mana susunan tersebut, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, menantikan orang-orang yang telah mengikuti langkah-langkah dari para murid, dan yang telah hidup di dalam kepenuhan kebenaran menurut kitab suci. Saint Clement of Alexandria, Miscellaneous, 6-13-107-2. Dengan demikian, kita ketahui bahwa sejak abad-abad awal di dalam gereja telah ada hierarki kepemimpinan, yang dimulai dari diakon, imam, dan uskup. Salah satu tugas uskup yang terpenting adalah mempersatukan umat, dengan selalu menyampaikan ajaran Kristus. Dengan kesatuan dengan uskup inilah, kita sebagai umat dapat menghindari perpecahan, dan menjaga persatuan, sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Lihat Yohanes 17 ayat 20-21. Jadi jelas, bahwa sudah dari sejak semula, Kristus sendiri yang menghendaki adanya hierarki dalam gerejanya. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.